Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara Youth Camp for Future Leader on Environment. Acara ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan seluruh kru yang bertugas telah melaksanakan swab antigen. Perkenalkan, saya Afif Rozali yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Bapak Joko Hendrato. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk berada di tengah-tengah kami. Di sesi sore ini, kita akan mendengarkan pemaparan atau kuliah umum dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengenai Sustainable Finance. Keuangan berkelanjutan di Indonesia merupakan bentuk dukungan menyeluruh untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dan nanti akan disampaikan apa saja kebijakan dan peran aktif Indonesia dalam upayanya menuju sustainable finance. Dan untuk Young Fireman yang sudah hadir, tentu saja dapat berpartisipasi secara aktif dengan memberikan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan hari ini melalui kolom Q&A. Dan nanti akan dipilih 3 penanya yang beruntung yang dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Acara Youth Camp for Future Leader on Environment ini merupakan inisiasi dari Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau Indonesian Environment Fund dengan tujuan untuk menumbuhkan awareness mahasiswa-mahasiswi generasi Indonesia terhadap pengelolaan pelindungan lingkungan hidup yang diharapkan dapat menularkan kepeduliannya kepada lingkungan sekitar. Dan buat Young Fireman yang penasaran dengan apa itu Badan Layanan Umum dan layanan apa saja yang akan diberikan, dapat mengikuti acara BLU Expo 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 18 November 2021. Info terkait BLU Expo 2021 dapat diakses di e-blu.id. Hari ini kita semua telah berkumpul, meskipun tidak dalam satu ruang yang sama, namun sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswi dari seluruh Indonesia yang terhubung bukan hanya dalam Zoom, tapi saat ini kita juga melakukan siaran langsung di channel YouTube Kementerian Keuangan. Dan juga sudah bersama dengan kita di sini ada 76 mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalani program Youth Camp. Selamat sore. Mana ini pesertanya? Ada 76 peserta Youth Camp di batch pertama ini. Dan 76 peserta ini sudah disaring dari berbagai challenge yang mereka lalui dan sekarang masih dalam tahap penilaian oleh BLU BPDLH. Kami ucapkan tetap semangat karena proses program Youth Camp ini masih sangat panjang. Masih banyak sekali ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepada 76 mahasiswa-mahasiswi ini. Dan nantinya mereka juga akan menjadi penggerak masyarakat khususnya dalam pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Baiklah, sebelum memasuki acara inti yaitu kuliah umum bersama Menteri Keuangan, di awal tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa ada 76 peserta yang telah dipilih. Mereka dipilih melalui konten yang telah mereka buat mengenai lingkungan hidup. Dan total pendaftarnya ada 422 pendaftar. Saat ini ada sekitar 3.000 peserta kuliah umum yang hadir dan ini semakin menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswi Indonesia telah banyak yang menyadari betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Nah, mau tahu keseruan kegiatan Youth Camp? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini.
Baiklah, itulah tadi video highlight dari kegiatan Youth Camp 2021 dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengenai Sustainable Finance. Kepada Ibu Sri Mulyani, kami silakan. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya. Senang bertemu dengan semua para mahasiswa atau peserta Youth Camp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai materi yang berhubungan dengan sustainable finance. Dan ini merupakan salah satu bagian yang penting pada saat kita semuanya memiliki kepedulian terhadap bumi ini, terhadap alam ini, satu dunia yang menghidupi lebih dari 7 miliar manusia yang hidup di dalam bumi yang sama. Dan saat ini dunia sedang menghadapi suatu krisis perubahan iklim yang tentu juga menjadi atau memiliki implikasi yang begitu sangat luas terhadap kehidupan manusia. Jadi saya akan melihat dari sisi finance-nya tentunya, karena saya lihat tadi video-video yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang terpilih yang mengirimkan banyak yang temanya sampah, namun sebetulnya kita akan bicara terhadap perubahan iklim yang penyebabnya merupakan berbagai faktor. Jadi dalam outline saya akan bicara tentang penyebab dan penanganannya dari climate change dan bagaimana Anda semuanya melakukan sustainable consumption dan production. Kemudian bagaimana kita di sisi keuangan negara yang mengelola keuangan negara, APBN, baik itu dari sisi penerimaan, belanja, pembiayaan, mencoba untuk memainstreamkan atau mengarus utamakan climate change di dalam kebijakan keuangan negara. Tantangan-tantangan dan bagaimana karakter yang akan muncul atau berbagai isu-isu yang muncul yang membutuhkan perhatian Anda semuanya, generasi muda. Karena kalian semuanya, para mahasiswa adalah yang akan terus melihat dan merasakan dampak dari perubahan iklim. Dan apakah perjuangan kita untuk bisa mencegah terjadinya perubahan iklim ini bisa kita lakukan bersama-sama di seluruh dunia. Melakukan koalisi, bahkan kolaborasi, sinergi seluruh dunia bukan sesuatu yang mudah. Kita semuanya pun merasakan dalam berbagai hal, membuat koordinasi, koalisi, kolaborasi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi ini bukan pilihan. Ini merupakan keharusan karena kita berjuang untuk menjaga kelestarian bumi yang satu ini yang tadi saya sebutkan berpenduduk 7 miliar manusia. Jadi saya akan coba melihat bagaimana krisis iklim atau perubahan iklim ini menyebabkan perubahan di dalam kehidupan manusia dan bagaimana upaya atau ikhtiar-ikhtiar untuk mencegahnya. Mungkin sebagian karena kalian semua adalah peserta Youth Camp, tentunya saya berasumsi, meskipun mungkin tidak 100% benar, saya berasumsi kalian semuanya pasti mengikuti pertemuan COP26 di Glasgow, United Kingdom, yang baru saja selesai. Yang baru tadi pagi, kalau waktu Indonesia, atau di sana berarti late night, itu mereka melakukan press conference hasil dari pertemuan konferensi of the parties. Ada lebih dari 190 parties yang ikut di dalam pembahasan bagaimana mencegah perubahan iklim ini yang akan menciptakan dampak membahayakan manusia dan bumi ini secara signifikan. Jadi saya mulai dulu ya saya coba ini karena ada beberapa slide baru, jadi saya akan coba. Kalau kalian mungkin sebagai tadi banyak mahasiswa melihat apa penyebab perubahan iklim ini, apa yang menyebabkan alam kita menghadapi kerusakan. Ada penyebabnya adalah berdasarkan pola konsumsi dari masyarakat. Ini masyarakat seluruh dunia. Bagaimana masyarakat dunia memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan itu kemudian menyebabkan banyak sekali proses untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan kemudian muncullah apa yang disebut waste-nya atau dampaknya baik dari sisi sampah maupun di dalam proses produksinya.
Bagaimana manusia di dunia melakukan ekstraksi sumber daya alam, praktek-praktek di sektor pertanian, kehutanan kita yang mengalami tekanan dari sisi pertama kebutuhan ekonomi dari masyarakatnya dan kebutuhan dunia di satu sisi, dan di sisi lain harus menjaga kelestarian dan keutuhan dari forest atau tropical forest. Ini sebetulnya terjadi di hampir semua negara di dunia. Kemudian pertumbuhan dari industri-industri, terutama manufaktur, transportasi, terutama dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kebutuhan untuk mobilitas menjadi tinggi, mereka membeli kendaraan-kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, dan itu membutuhkan energi, fuel, bahan bakar, yang itu diambil, diekstrak dari alam, dan menghasilkan CO2. Kalau sekarang orang tetap ingin mobile tapi mengurangi CO2, mereka mulai berpikir bagaimana mengubah moda transportasi ini. Kemudian juga semua masyarakat di dunia dan perekonomian yang ingin maju pasti membutuhkan energi listrik. Bagaimana memproduksi jumlah listrik yang makin tinggi. Karena masyarakat akan terus menggunakan hampir semua mobilitas dan aktivitasnya tergantung kepada energi listrik ini. Namun setiap kita memproduksi energi listrik bisa berasal dari sumber daya yang renewable, bisa diperbarui, juga bisa berasal dari listrik yang berasal dari non-renewable, yang tidak diperbarui, seperti batu bara, energi yang seperti listrik yang berasal dari diesel, energi listrik yang berasal dari BBM lainnya, atau berasal dari gas, itu non-renewable. Dan tentu menghasilkan CO2. Banyak juga sumber daya energi yang berasal dari renewable seperti hydro atau sinar matahari atau dari wind. Dampak dari segala kegiatan umat manusia ini, dimanapun mereka berada, di sebelah timur dari bumi, sebelah barat, utara, maupun selatan, semakin banyak makhluk di dalam bumi ini, yaitu manusia, yang sekarang sudah mencapai 7 miliar, kemungkinan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sekarang masih sangat tinggi, terutama di India, di Afrika, dan di berbagai belahan negara yang lain, maka jumlah penduduk di dunia ini bisa mencapai 9 miliar dalam waktu kurang dari 20 tahun ke depan. Dan ini kemudian menimbulkan konsekuensi. Dunia terberati dengan sampah, dunia terberati dengan produksi CO2. Setiap kegiatan manusia di pertanian, di kehutanan, transportasi, konsumsi menghasilkan CO2. Dan kenaikan temperatur bumi inilah yang kemudian menimbulkan konsekuensi. Banyak sekali, permukaan air laut meningkat, cuaca yang makin sulit diproduksi, cuaca ekstrim makin sering terjadi, dan keanekaragaman hayati yang juga mengalami ancaman. Ini pasti akan menimbulkan dampak luar biasa. Masyarakat, terutama di negara maju, mencoba melakukan mitigasi dan adaptasi. Di negara-negara berkembang, apalagi negara yang berpendapatan rendah, mereka masih berjuang untuk bahkan hidup sekedarnya. Mereka dihadapkan pada tambahan ancaman baru, yaitu perubahan iklim. Air makin sulit didapatkan dan cuaca makin sulit diprediksi. Carbon footprint ini adalah suatu persoalan mendunia. Carbon footprint, kalau kalian semuanya mungkin setiap kali melakukan mobilitas dari rumah menuju kampus, entah Anda menaik motor, naik kendaraan umum, semuanya menghasilkan carbon footprint, CO2. Juga dari sisi proses kalian mengkonsumsi dan menggunakan berbagai bahan-bahan produk, itu semuanya memiliki carbon footprint. Bahkan pada saat Anda menggunakan handphone Anda pun juga, bagaimana memproduksi handphone, itu semuanya memiliki carbon footprint. Pada saat menggunakan handphone dengan nge-charge ke listriknya, itu menghasilkan CO2 atau carbon footprint. Dan tentu kita semuanya melihat bahwa hampir semua kegiatan Anda
mempengaruhi. Nah, sekarang pemikiran masyarakat dunia adalah bagaimana kita tetap bisa melakukan hidup dan kehidupan yang berkualitas makin baik, namun lifestyle-nya bisa diubah dengan sedikit atau mengurangi semaksimal mungkin apa yang disebut CO2 atau carbon footprint di dunia ini. Berarti ini membutuhkan suatu perubahan mindset dari cara kita bersikap dan dalam cara kita hidup, terutama yang berhubungan dengan produksi. Apakah itu di sektor-sektor manufaktur, sektor-sektor transport, retail, bagaimana kita bisa mengurangi CO2 ini. Produksi berkelanjutan menjadi sesuatu yang sekarang menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang bicara tentang ekonomi sirkuler, jadi menggunakan hal yang sama sehingga tidak menimbulkan dampak ekses. Ini dari mulai konsumsi kita dan kehidupan kita sehari-hari, termasuk tadi yang saya lihat di video banyak sekali mengenai bagaimana kita mengolah sampah. Banyak anak-anak muda sekarang makin sadar untuk tidak menggunakan straw atau sedotan plastik karena mereka melihat dampaknya sampah di laut yang begitu banyak dan tidak terurai, bagaimana plastik akan menciptakan polusi sampai ratusan tahun. Dan juga masyarakat sekarang hidup makin sadar, mereka kemudian membeli kendaraan yang listrik karena dianggap CO2-nya makin kecil. Atau dalam hal ini mereka meminta agar listrik diproduksi melalui bahan-bahan yang sifatnya renewable. Dan ini memberi tekanan dan pengaruh kepada negara-negara untuk mendevelop suatu strategi tetap memproduksi listrik tapi dengan bahan-bahan baku yang renewable. Sehingga masyarakat tetap bisa bekerja, beraktivitas makin baik, namun emisi karbonnya menjadi lebih kecil dan dunia akan makin sustainable. Ini yang menjadi pembahasan di berbagai forum. Dan ini nggak mungkin dilakukan oleh satu kelompok masyarakat. Pemerintah dengan dunia usaha, dengan konsumen, dan bahkan dengan dunia akademik, serta seluruh dunia, yaitu kerjasama global menjadi luar biasa penting. Bagaimana pemerintah kemudian membuat berbagai kajian dari policy-policy dan bagaimana menentukan, jangan lupa nanti saya akan sampaikan, kalaupun kita akan berubah, banyak konsekuensi dalam jangka pendek yang barangkali tujuan kita menyelamatkan dunia tahun 2030, 2040, 2050, namun konsekuensinya bisa saat ini. Saat ini pada saat masyarakat sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ini juga membutuhkan suatu pemikiran. Dunia usaha juga perlu untuk mulai melakukan perubahan, baik di sektor produksi, bahkan di sektor keuangan. Sekarang ini memunculkan keinginan untuk membangun peraturan-peraturan di sektor keuangan agar mengikuti prinsip-prinsip environmental, governance, dan social. ESG, environmental, social, and governance. Jadi bagaimana membuat keputusan di bidang keuangan dan investasi, namun memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Demikian juga dengan masyarakat sendiri, terutama generasi muda yang semakin aware dan peduli terhadap sustainabilitas dari bumi ini. Anda semuanya lah yang akan menjadi faktor penggerak dan menjadi power atau kekuatan untuk mengubah dunia yang makin efektif. Anda lihat di dalam COP26 atau sebelumnya, banyak sekali. Waktu saya di Glasgow, banyak juga mahasiswa yang mereka hadir di hampir semua event-event. Greta itu salah satu yang menjadi tokohnya sekarang. Tapi juga di Indonesia pun banyak anak-anak Indonesia yang menjadi tokoh-tokoh untuk bisa kemudian mengartikulasikan dan sangat vokal untuk mengingatkan kepada seluruh stakeholder bahwa bumi ini perlu diselamatkan. Ini adalah gambaran bagaimana tekanan terhadap bumi ini. Kalau kita lihat dari 1880 sebelum kemudian terjadinya revolusi industri yang pertama. Dunia waktu itu temperaturnya katakanlah diset dalam referensi 0, belum terjadi pemanasan bumi.
Kemudian proses industrialisasi terjadi dan terjadi beberapa kali revolusi industri, otomatisasi, dan kenaikan dari permintaan masyarakat dunia. Jumlah penduduk naik, ekonominya naik, menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa naik. Sehingga produksi meningkat. Dan Anda lihat di sini, semenjak tahun 1950-an atau bahkan kalau kita lihat dramatisnya di 1980, cut off-nya itu, kemudian suhu dunia secara pelan namun pasti merambat naik. Sekarang ini sudah di atas 1 derajat sentigrade dibandingkan tahun 1880. 1,1 sentigrade atau Celcius ini menyebabkan konsekuensi yang sudah kita lihat saat ini. Bagaimana kutub utara, dan kutub selatan mengalami dampak dari hangatnya bumi ini. Terjadi pencairan terhadap es di sana. Kemudian kita lihat bagaimana cuaca bergerak secara makin tidak predictable. Balik lagi ke sebelumnya, kalau Anda lihat di grafik yang gelap, kelihatan sekali 1950 dan naik current level, jumlah dari konsentrasi produksi CO2 begitu dramatis melonjak. Dunia melihat bahwa semenjak 1980 dengan kenaikan suhu yang sangat perlahan namun pasti atau sekarang bahkan menjadi sangat cepat, mulai dilakukan upaya-upaya, maka muncullah apa yang disebut pertemuan secara global. Karena bumi ini masih satu yang sama, tapi yang menyebabkan bumi tidak sustainable ya masyarakat dunia, terutama negara-negara maju yang sudah melakukan produksi yang luar biasa. Maka muncullah inisiatif membuat Conference of the Party di bawah naungan PBB. Dan kalau kita lihat semenjak 97 ada Kyoto Protocol, kemudian kita pernah menjadi host di Bali di COP13 2007 dengan menghasilkan apa yang disebut Bali Roadmap. Itu upaya untuk makin meningkatkan kesepakatan global yang kemudian dituangkan di 2009 Copenhagen Accord yang memunculkan kesepakatan untuk kita bisa menahan agar dunia tidak melewati 2 derajat sentigrade atau Celcius dibandingkan kondisi pra-industri. Tapi ini sekarang sudah di atas 1, berarti kita tinggal sangat sedikit lagi. Dan di situ pun muncul juga komitmen mengenai pendanaan. Kemudian kita di Katowice 2019 ada climate package dan yang terakhir 2021. Anak-anak muda sekalian, para mahasiswa, di dalam Paris Agreement waktu itu, yaitu tahun 2015, disepakati untuk kita tidak akan membiarkan dunia mengalami kenaikan suhu di atas 2 derajat Celcius. Namun di Glasgow, kesepakatan ini makin dibuat lebih ambisius, yaitu agar dunia tidak boleh melewati 1,5 derajat Celcius. Nah, sekarang udah di sekitar 1,1 atau 1,2, berarti tinggal sangat kecil sekali sebelum kita menyentuh. Ini artinya kita harus tidak boleh melebihi 25 gigaton CO2 pada tahun 2030 atau tidak boleh melebihi 40 gigaton CO2 ekuivalen. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Berarti pertanyaannya, siapa yang harus mengurangi CO2? Bagaimana caranya? Tadi Anda semuanya membuat berbagai inisiatif. Komitmen untuk penanganan agar tidak melebihi CO2-nya itu naik tadi, yaitu sebesar 40 gigaton ekuivalen CO2, itu berarti membutuhkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya fundamental. Tidak hanya sekedar advokasi, tapi bagaimana kita bisa terus melakukan secara konsisten. Nah, dunia kemudian diminta semuanya memberikan komitmen. Setiap negara, setiap perekonomian membuat komitmen. Inilah yang kemudian dituangkan dalam apa yang disebut nationally determined contribution.
siapa negara mana akan berkontribusi untuk menurunkan CO2. Nah, cara membaginya ini akan menjadi suatu pertarungan dan juga pertaruhan serta negosiasi yang luar biasa. Seperti yang Anda lihat di dalam COP26. Kadang-kadang ini menyangkut 1-2 kata saja, tapi itu matters a lot. Kalau Anda perhatikan berita mengenai COP26 yang berhubungan dengan coal, batu bara, tadinya draft awal adalah melakukan phase out, artinya suatu saat coal tidak boleh lagi dipakai. Sekarang agreement-nya adalah phase down. Bayangkan kata-kata out menjadi down, itu matters a lot. Karena ini kemudian akan menciptakan boleh atau tidak boleh, sampai kapan, bagaimana cara menghentikannya, siapa yang harus bayar, apa konsekuensinya. Ini saya bicara di depan para mahasiswa yang akan menjadi para pemimpin-pemimpin intelektual di Indonesia. Jadi Anda bicara masalah yang sifatnya teknis dan harus dikuasai supaya Anda bisa memperjuangkan apa yang ingin kita perjuangkan. Kalau dunia bersepakat untuk mencegah kenaikan suhu tidak mencapai 1,5 derajat Celcius, sekarang sudah di 1,1, dan dunia juga tahu kalau kita gagal, dunia akan naik temperaturnya ke 3,2 derajat Celcius. Bayangkan pada saat sekarang dunia hangat dengan 1,1 derajat Celcius saja sudah sedemikian banyak gejala-gejala musim secara dunia yang luar biasa. Ada kekeringan, ada banjir, ada terjadi perubahan di dalam dunia. Apalagi kalau dunia dibiarkan mengalami kenaikan sampai 3,2 derajat Celcius. Maka akan memunculkan dampak yang luar biasa. Indonesia sebagai negara dengan penduduk nomor 4 besar di dunia, geografisnya besar, kita memiliki tropical forest, kita juga memiliki ekonomi terbesar di dunia. Kita pasti diminta untuk memberikan kontribusi di dalam mengurangi CO2 dunia. Dan ini yang kemudian kita tuangkan dalam komitmen kita. Indonesia kemudian melakukan komitmen dengan apa yang disebut NDC, National Determined Contribution kita, 29% saya akan turunkan CO2 saya. Kalau itu dilakukan tanpa condition, tanpa persyaratan. Namun Indonesia mengatakan saya bisa menurunkan lebih banyak lagi kalau ada dukungan secara global. Kenapa ini penting? Ya karena negara-negara maju yang sudah melakukan pembangunan lebih dahulu selama lebih dari 1 abad, mereka sudah berkontribusi terhadap CO2 yang segitu banyak, yang mereka harusnya juga ikut membersihkan dunia ini dari CO2. Jadi mereka bisa membantu membersihkan dengan membantu negara-negara berkembang agar mereka tetap bisa maju, namun tidak mengeluarkan CO2 yang banyak. Itu butuh dana, itu butuh teknologi. Nah, Indonesia di dalam menuangkan komitmen kontribusi kita sudah memasukkan dalam peraturan pemerintah. Ada yang disebut Rencana Aksi Nasional untuk penurunan. NDC kita sudah dituangkan. Ada long term planning kita dalam RPJM 2020-2024. Coba Anda lihat dalam tabel sebelah kanan ini. Tadi yang banyak melakukan video-video, saya yakin Anda semuanya sangat mudah biasanya membuat video karena kalau sampah itu terlihat udah kotor, jelek, dan kita bisa membuat video yang dramatis. Tapi kalau di dalam tabel ini Anda lihat sekali, sampah itu mengkontribusikan penurunan dari CO2 kita sebesar 11 metrik ton CO2 ekuivalen. Bandingkan 2 sektor sebelah kiri, yaitu forestry, kehutanan dan land use, serta energi serta transportasi. Kontribusi dari 2 sektor ini terhadap penurunan CO2 luar biasa besar. Yaitu kalau kita menggunakan yang 29%, yaitu non-conditional,
itu 497 kontribusi forestry kita untuk penurunan CO2. Kalau energi transport 314 metric ton ekuivalen CO2. Kalau kita mau menurunkan lebih dalam lagi, yaitu 41% kontribusi kita ke dunia, maka kita akan lihat peranannya juga tetap didominasi oleh dua sektor ini. Sektor waste juga tetap penting, tapi kalau Anda lihat dari kontribusi CO2-nya. Dan juga sektor seperti agriculture atau industri. Nah, bagaimana pemerintah melakukan supaya kita bisa melaksanakan kontribusi kita. Seperti tadi saya sampaikan, ini bukan tanggung jawab cuman hanya satu pihak. Karena ini adalah suatu policy yang begitu kompleks. Tadi peranan dunia usaha penting, peranan masyarakat penting, pemerintah sendiri maupun dari sisi kerjasama secara global. Kerjasama namun juga pada saat yang sama kita harus mampu menjaga kepentingan Republik ini. Nah, dari sisi keuangan, karena tanpa adanya pendanaan tidak mungkin komitmen terhadap climate change jalan. Buktinya juga terlihat waktu dunia negara maju berkomit untuk memberikan 100 billion per tahun sejak 2009 hingga sekarang di 2021 tidak terdeliver. Makanya juga kelihatan semuanya komitmennya tidak jalan. Dan tadi suhu udara kalau dibiarkan terus bisa naik di atas 3. Nah, Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara memahami bahwa ini adalah menjadi isu yang akan mempengaruhi rakyat kita, ekonomi kita, masa depan kita. Maka dari sisi fiskal kita sekarang memasukkan unsur climate change di dalam kebijakan fiskal kita. Kita menyusun apa yang disebut climate change fiscal framework. Pertama dengan mengidentifikasi dan menganalisa. Sebetulnya NDC atau National Determined Commitment pemerintah negara Indonesia untuk mengurangi CO2 itu sumbernya dari apa saja. Dan untuk bisa mendeliver atau melaksanakan itu kita butuh dana berapa financing need-nya. Dan kita lihat berapa yang bisa disediakan dari APBN. Financing-nya berapa yang bisa dari swasta. Dan kemudian kita akan lihat berapa besar gap yang masih terjadi. Kemudian kita mulai menyusun climate fiscal strategy-nya. Di dunia internasional kita juga menyampaikan, Indonesia sudah punya tekad, kita melakukan, kita punya program. Namun dunia yang menjanjikan untuk membantu negara-negara berkembang dan emerging ternyata juga tidak keluar dengan apa yang disebut pemenuhan janji tersebut. Ini menjadi sesuatu yang harus terus kita perjuangkan. Saya nanti akan sampaikan kepada Anda semuanya di dalam menyusun strategi untuk menghadapi climate change ini dibutuhkan pemikiran dan kompetensi teknis yang luar biasa. Dibutuhkan keahlian di bidang berbagai hal. Finance, iya. Hukum internasional iya, dari sisi kemampuan untuk membangun policy iya, kemampuan memahami market iya, mengetahui mengenai financial sector global iya, dan juga memahami bagaimana global governance itu dijalankan. Karena itu adalah arena perjuangan kita. Jadi kalau ada anak-anak muda ini, mahasiswa, kadang-kadang sering ikut dalam perlombaan debat atau ikut di dalam perlombaan kepada UN miniature atau yang itu Anda mulai belajar mengenai global governance. Anda harus terus di-equip dengan kemampuan teknis, ahli-ahli di bidang teknologi, di bidang-bidang environment, di bidang finance, di bidang legal, semuanya bercampur, berkumpul untuk menyusun strategi memperjuangkan kepentingan Indonesia dan kepentingan dunia. Selain climate change fiscal framework, kita juga mengintroduce apa yang disebut carbon pricing, energy transition mechanism, dan bahkan Indonesia sebagai negara yang banyak mengalami bencana alam, kita membentuk apa yang disebut pooling fund bencana.
Coba nanti saya akan sampaikan beberapa hal, berbagai kebijakan-kebijakan di luar masalah yang tadi memainstreamkan dari climate change. Saya mulai dengan carbon pricing. Kenapa sekarang karbon CO2 tadi kita bicara CO2 carbon footprint. Setiap kegiatan manusia menghasilkan CO2. CO2 ini yang menjadi sumber penyebab yang disebut efek rumah kaca, yang disebut penghangatan atau peningkatan suhu bumi. Nah, kalau CO2 ini adalah polusi, barang yang buruk yang menyebabkan bumi kita mungkin akan terancam, atau bukan mungkin ya, secara ilmiah terbukti CO2 akan mengancam sustainabilitas dari bumi ini, berarti CO2 ini adalah barang yang buruk. Namun karena dia barang buruk tapi tidak ada nilainya, orang suka-suka saja melakukan polusi, kegiatan untuk membuang CO2 atau mengotori lingkungan karena nggak ada konsekuensinya, tidak ada harganya. Maka di dalam policy, biasanya kebijakan policy suatu negara, diintroduce-lah harga dari polusi ini dan kemudian dilakukan internalisasi dari sesuatu yang sifatnya eksternal. Eksternal itu ya mengotori yang lain. Sayanya sendiri suka-suka saja, saya kotorin dunia. Nggak ada konsekuensinya untuk saya. Tapi untuk dunia, kalau semua orang berbuat seperti itu, dunia makin jelek, makin kumuh, makin kotor, dan akhirnya makin tidak sustainable. Jadi bagaimana policy itu diintroduce? Ya menginternalize. Kalau kamu ngotorin, ya kamu harus bayar. Paling tidak membayar untuk membersihkan. Makanya prinsip dari sisi polluter pay principle menjadi sangat penting. Hanya bisa dijalankan apabila kita bisa menilai dari barang yang menciptakan keburukan atau malapetaka ini yang disebut karbon. Makanya muncul carbon pricing. Dalam hal ini tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan supaya kegiatan ekonomi dari masyarakat dan dunia tetap bisa jalan, namun kemudian tetap juga memasukkan unsur sustainabilitas. Nah, kalau sudah ada harga berarti ada yang menjual, ada yang membeli. Polluters yang membayar, ada yang kemudian membeli dan kemudian menggunakan dana itu. Makanya muncullah yang disebut trading atau perdagangan. Yang diperdagangkan bukannya CO2-nya karena dia ada di udara, tapi sertifikat atau izinnya untuk mengeluarkan CO2 atau mengambil CO2. Inilah yang kemudian memunculkan apa yang disebut credit mechanism atau offset. Kalau ada yang membuat polusi, harus ada yang membersihkan. Ada yang menghasilkan CO2, harus ada yang menyedot kembali. Ini yang disebut net zero. Keinginan dunia adalah net zero. Kalau ada yang mengeluarkan CO2, harus ada yang bisa menyedot kembali atau mengurangkan. Makanya sekarang penting sekali untuk mengidentifikasi sektor mana yang mengeluarkan CO2, sektor mana yang mengambil atau mengcapture, membersihkan itu. Forest kita, hutan kita, laut kita, dengan biodiversity-nya itu memiliki peranan yang luar biasa. Makanya disebut paru-paru dunia, karena dia menyerap polusi dunia itu. Namun selama ini dunia tidak membayar kepada Indonesia, Brasil yang punya tropical forest ini sebagai forest yang harus dijaga. Padahal Indonesia juga membutuhkan rakyatnya kehidupan ekonomi yang makin baik. Jadi ini adalah sesuatu yang akan Anda lihat. Banyak mekanisme yang sekarang dibangun. Dan itu membutuhkan pemikiran detail. Selain carbon price, trading, perdagangan, dan offset, kita juga menggunakan mekanisme seperti pajak atas karbon. Atau bahkan membayar berdasarkan hasil. Kalau Anda sudah bisa menghasilkan penurunan CO2, kamu akan dibayar.
Kalau kamu bisa mengcapture CO2, maka kamu bisa mendapatkan bayaran. Kalau kamu jagain forest atau hutan, dan hutan itu setiap batangnya bisa mengcapture CO2, maka dia harus dibayar. Pertanyaannya siapa yang mau membayar? Bagaimana mekanisme pembayaran? Inilah yang menjadi battle atau perjuangan kita di dunia internasional. Coba kita lihat di dunia, tidak semua di negara dunia ini sekarang sudah mengintroduce nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Kita lihat di dalam peta selanjutnya, baru banyak negara yang baru memikirkan akan melakukan. Indonesia pun sedang dalam proses untuk membuat berbagai peraturan dan pemikiran mekanismenya. Kemarin Bapak Presiden di Glasgow diminta untuk di berbagai event. Karena Indonesia adalah negara ekonomi besar, penduduk besar, geografi besar. Jadi peranan Indonesia, komitmen Indonesia, leadership Indonesia penting. Bapak Presiden menyampaikan kita komit, kita akan melakukan. Saya melakukan reforestasi, mencegah deforestasi, menanam kembali mangrove. Itu semuanya adalah komitmen Indonesia. Selain untuk masalah energi, transport, kita membangun mass rapid transit. Kita kemudian membangun electricity atau listrik di Indonesia yang akan makin bersih. Ini semuanya membutuhkan perencanaan policy dan tentu dana serta teknologi. Nah, di sini kita melihat peta dunia untuk kemudian menentukan siapa yang akan mau membayar. Bagaimana bentuk pembayarannya? Bagaimana kita meyakinkan bahwa mereka tidak akan kemudian menyalahi janjinya lagi. Namun sambil dunia terus melakukan negosiasi, Indonesia juga perlu terus membangun policy-policy dalam negerinya. Salah satunya di dalam undang-undang harmonisasi tentang perpajakan, kita mengintroduce pajak karbon. Ini nanti menjadi pelengkap terhadap apa yang disebut tadi carbon price dan market dari karbon, trading tadi, dan kemudian mekanisme offsetting. Karena mungkin teman-teman mahasiswa ini mungkin harus dipikirkannya. Kalau Anda melakukan suatu aktivitas bisa mengurangi CO2, kan Anda bisa sebetulnya mengatakan saya sudah menurunkan CO2. Siapa yang harus bayar? Ini harus ada marketnya. Yang membayar harusnya adalah mereka yang berpolusi atau berkontribusi pada polusi. Negara maju atau industri-industri yang mengeluarkan kotoran tadi. Mereka harus membayar kredit ini. Nah, mekanisme ini harus dilakukan. Kalau offset tidak berjalan, maka perlu adanya pajak. Objeknya bisa barang atau aktivitas yang mengeluarkan CO2. Bisa orang pribadi, bisa badan usaha, dan tarifnya kita memulai dengan sangat rendah, Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen. Saya akan sampaikan waktu di dalam Glasgow, saya ketemu sama teman saya, Christia, yaitu Menteri Keuangan dari Kanada, dan dia sangat passionate. Di Kanada ini sekarang harga karbon $40 US dollar CO2 ekuivalen. Bayangkan kita Rp30 atau 30.000 kalau kita menggunakan ton, di sana $40. Dan mereka akan naikkan sampai ke 125 karena berdasarkan studi, dunia harus menghargai polusi itu nilainya bisa mencapai 120 atau bahkan $140. Nah, perbedaan harga ini akan menjadi salah satu kompleksitas lain lagi. Saya berharap di antara teman-teman mahasiswa yang ada di sini, selain Anda-Anda yang ada bidang studinya adalah environmental, lingkungan, namun juga saya harap adalah anak-anak di bidang ekonomi, finance, yang Anda semuanya bisa kemudian bertukar pikiran gimana caranya ya mengelola dan memperjuangkan sesuatu dengan menggunakan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Karena ini sekarang bicara tentang market karbon, ini adalah isu yang sekarang sangat penting. Nah, saya akan yang kedua adalah yang disebut transisi energi Indonesia. Tadi saya sebutkan di dalam Glasgow COP26, kesimpulannya tadinya menginginkan coal, batu bara itu di phase out, sekarang menjadi di phase down. Tapi direction-nya adalah cukup jelas bahwa coal itu dianggap menjadi salah satu sumber untuk mengotori.
Dan kalau saya membicarakan ini tidak berarti Indonesia, karena Jepang itu coal-nya menggunakan PLTU-nya banyak. RRT jelas, Amerika besar sekali, Inggris besar, Eropa besar. Mereka sekarang yang menggunakan listrik sangat banyak, mereka menggunakan coal sangat banyak, termasuk India. Jadi kalau dunia semua akan terus menggunakan coal, ya dunia akan merambat terus suhunya sampai mencapai tadi di atas 3 derajat sentigrade. Jadi sekarang gimana caranya menurunkan? Yang di sana udah terlanjur membangun banyak, di Indonesia juga lebih dari 60% listrik kita itu adalah sumbernya dari coal. Namun kita tidak ingin supaya dunia makin hangat. Maka sekarang harus dibuat transisi untuk menuju non-coal, menuju renewable. Nah ini kan nggak bisa seperti matiin listrik, tiba-tiba bilang oke PLTU-nya dimatiin semua. Kalau PLTU-nya dimatikan semua, ya 60% listrik di Indonesia nggak ada. Maka ya banyak sekali kegiatan ekonominya disrupted. Penduduk nggak dapat listrik, industri nggak dapat listrik. Ini kan nggak diinginkan, dampak yang sangat katastrofik juga dari sisi ekonomi, sosial, dan kehidupan masyarakat. Maka kalau kita mau membuat transisi, kita membutuhkan bertahun-tahun, namun kita tahu transisinya menuju ke sana, yaitu bagaimana memensiunkan, membuat pension plan bagi coal, bagi yang disebut batu bara ini. Padahal sebagian dari PLTU itu sudah ada kontrak yang dilakukan oleh PLN dengan mereka. Kadang-kadang kontraknya bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, ada yang tinggal 10 tahun. Namun mereka sudah pasti akan menjual listriknya ke PLN, PLN menjualnya ke rakyat atau ke industri, ke ekonomi. Nah ini adalah bagian yang sekarang menjadi very critical. Saya akan harap semuanya mahasiswa juga selain Anda mungkin passionate terhadap sampah tadi, terhadap forestry, Anda juga ada yang juga menekuni bidang seperti ini. Kira-kira bagaimana membuat EBT energi baru dan terbarukan untuk menggantikan coal ini? Maka disusunlah apa yang disebut Energy Transition Mechanism. Untuk melakukan ETM ini kita membutuhkan dari sisi dana saja 2 dana. Dana yang satu untuk membeli agar coal-nya tidak lagi atau dipensiunkan. Tadi orang yang sudah punya PLTU harus dikompensate. Karena mereka adalah dunia usaha. Mereka pengusaha yang sudah punya hitung-hitungan. Jadi kalau kita minta supaya coal-nya yang harusnya produksinya 15 tahun diperpendek menjadi hanya 10 tahun, maka yang 5 tahun harus dikompensasi. Retirement atau pensiun dini dari PLTU itu membutuhkan Carbon Reduction Fund, CRF. Nah, kalau kita mengurangi coal, padahal permintaan listrik bahkan makin meningkat, apalagi kalau nanti mobil pakai listrik, kompor pakai listrik, maka permintaan energi bukannya makin turun tapi makin naik. Berarti kita harus mensubstitute, mengganti tadi listrik yang dari coal dengan listrik yang renewable. Entah air, entah geothermal, entah surya. Tapi ini membutuhkan dana untuk investasi. Inilah yang disebut kita membutuhkan satu lagi dana yang disebut Clean Energy Fund. Jadi Anda lihat, untuk memphase down coal, itu membutuhkan dana untuk pensiun dini coal dan untuk investasi di bidang renewable. Ini pun harus kita lihat secara detail resikonya di mana, appetite-nya di mana, policy-nya harus seperti apa. Dan di sini peranan APBN penting sekali. Apakah kita bisa memberikan dukungan subsidi? Apakah kita untuk energi baru terbarukan? Apakah kita akan memberikan tax incentive dalam bentuk allowance atau holiday? Atau kita membuat blended finance di mana dana dari para filantropis seperti kemarin Jeff Bezos atau Gates, ataukah kita Rockefeller dan Bloomberg atau siapa saja sekarang filantropis dunia yang ingin supaya dunia makin bersih, kemudian dicampur dengan dana yang berasal dari sumber private atau sumber dari multilateral, dari APBN untuk bisa membangun energi yang renewable. Ini adalah proses secara garis besarnya.
garis kecilnya, detailnya akan membutuhkan banyak sekali pemikiran. Maka Anda semuanya para mahasiswa langsung, saya harap langsung bisa lihat, oh iya ya Bu ya, berarti kita harus bisa mengurangi CO2. Kalau kita mengurangi CO2 dari coal, kita harus dapat kompensasi. Carbon reduction fund-nya harus berasal dari mana? Kemudian untuk membangun renewable, bagaimana untuk bisa mendapatkan pendanaan yang murah, sehingga listrik yang dihasilkan juga akan makin murah. Sehingga rakyat bukannya disuruh milih antara polusi atau listrik yang mahal. Kan mereka harusnya bisa mendapatkan listrik yang murah, efisien, tapi juga bersih. Nah, ini yang perlu untuk kita sekarang ini pikirkan. Saat ini pemerintah melakukan identifikasi. Oke, dari coal, katakanlah kita identifikasi 5 gigawatt atau bahkan sampai 10 gigawatt. Bagaimana caranya meretire mereka dan kemudian menghasilkan renewable energy. Inilah yang sekarang sedang dibuat dalam bentuk lini masa bagi kita untuk menyiapkan berbagai policy. Ada feasibility study, partnership, technical feasibility. Kemarin di Glasgow saya meluncurkan bersama dengan Presiden ADB, Asa Kawasan, untuk menginisiatifi energy transition mechanism di Indonesia dan Filipina. Tentu ini bukan sesuatu yang simple, mudah, namun merupakan sesuatu yang sangat menantang. Tidak hanya masalah uangnya, ada masalah sosial, ada masalah politik, ada masalah interest group, ada masalah legal. Jadi kita semuanya membutuhkan. Tantangan pertama tentu bagi kita sendiri, Indonesia baru dan semua dunia sedang menghadapi COVID. Gimana caranya kita bisa memulihkan ekonomi, menyejahterakan rakyat, next page, tapi kita tetap bisa bersama-sama juga mengadres isu mengenai climate change. Bagaimana mendesain mekanisme perdagangannya, bursanya di mana, bagaimana supaya masyarakat dunia bisa berpartisipasi tapi fair untuk Indonesia. Ini yang disebut Indonesia memperjuangkan prinsip transisi itu harus fair, just, dan affordable. Rakyat kita harus mampu membelinya. Dan juga carbon pricing-nya harus diintroduce seperti apa. Sudah dibuat perpresnya, namun bagaimana operasionalisasinya. Dan yang paling penting kalau kita sudah bicara tentang CO2, bagaimana memonitor, melakukan reporting dan valuasi. Siapa yang tahu bahwa kalau produksi CO2 yang berasal dari PLTU, kita bisa lihat dari cerobongnya. Kalau kita tahu kalau hutan kita menyerap CO2, bagaimana kita tahu bahwa setiap daun menyerap berapa CO2? Reportingnya gimana? Buktinya gimana? Valuasinya gimana? Ini yang akan, makanya sistem MRV, monitoring, reporting, dan valuation-nya menjadi sangat penting. Dan di sini nanti butuh orang-orang yang di bidang teknik lingkungan tahu, di bidang finance harus tahu, di bidang kemudian membentuk sertifikat CO2-nya yang bisa dijual belikan dari sisi legalnya tahu, dan tahu mekanisme market, tahu policy-nya, tahu regulasinya. Inilah yang menjadi tantangan. Jadi saya akan mengatakan bahwa Anda semuanya semangat harus sangat tinggi menyelamatkan dunia. Namun semangat saja tidak akan mencapai tujuan. Harus dibutuhkan kompetensi dan kemampuan Anda secara teknis menguasai hal-hal yang berhubungan dengan climate change ini. Untuk itu kita sekarang punya beberapa institusi. BPDLH adalah BLU yang menjadi pusat pembiayaan untuk mengelola hutan terutama, tapi juga program konservasi. Ini adalah BLU yang relatif baru. Dia tujuannya tadi untuk mendapatkan dana-dana green finance yang berasal dari seluruh dunia harusnya, dan kemudian melakukan kegiatan terutama yang di bidang tadi bisa berdasarkan delivery atau hasil kemudian baru dibayar. Katakanlah menyelamatkan hutan, konservasi lingkungan, itu bisa dilakukan aktivitas seperti itu. Kementerian Keuangan juga membentuk Special Mission Vehicle, namanya PT SMI, yang kemudian membentuk apa yang disebut Blended Finance, disebut SDG Indonesia One. Ini lagi-lagi platform di mana PT SMI kemudian bekerja dengan banyak sekali pihak. Ada dari filantropi global, seperti tadi saya sebutkan Bloomberg yang sekarang
mengkontribusikan untuk membangun atau menanam mangrove, atau Rockefeller, atau kemarin Jeff Bezos, Amazon, dan juga pihak lainnya. Juga lembaga-lembaga multilateral, ADB, World Bank, AIIB, semuanya juga akan menghasilkan dana yang diblend bersama dengan APBN. Dan ada juga dukungan internasional yang coba dimunculkan sebagai hasil dari UNFCCC Conference of the Party ini adalah apa yang disebut Green Climate Fund. Tapi kalau Anda lihat Green Climate Fund sekarang ini jumlah anggarannya nggak begitu banyak dibandingkan kebutuhan untuk mencapai penurunan CO2 yang disampaikan dalam National Determined Contribution. Terakhir saya ingin menyampaikan ya, selain kita bicara tentang fiscal policy, market mechanism, dan kemudian perpajakan, perdagangan, karbon, dan institusinya, kita juga menginisiatifi apa yang disebut pooling fund bencana. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara yang di dalam ring of fire. 90% bencana Indonesia berasal dari hidrometeorologi. Seperti hari-hari ini, selama 1 tahun lebih kita terus-menerus kena hujan. Kemudian musim sekarang November, Desember makin banyak muncul, kemudian muncullah banjir, longsor, puting beliung. Di sisi lain kalau sampai terjadi El Nino, La Nina, muncullah kemungkinan kekeringan dan mengancam hutan kita. Ini menjadi sesuatu yang menimbulkan dampak pada masyarakat, sosial, ekonomi. Sering suatu daerah yang mengalami bencana kemudian membutuhkan dana segera. Dan inilah kita sekarang mengumpulkan dana dengan suatu mekanisme menghitung risiko sehingga kalau satu daerah terkena bencana dia bisa menarik dana itu. Ini yang disebut pooling fund bencana. Sekarang ini kita sedang terus-menerus untuk memperkuatnya karena setiap tahun biaya dari bencana-bencana ini bisa mencapai 20 triliun lebih per tahunnya. Nah, pooling fund ini juga bisa dipakai untuk menangani perubahan iklim. Dan ini sekarang dikelola bersama juga dengan BPDLH. Kita perlu untuk membangun sistem yang menciptakan kepastian untuk penarikan dananya dan untuk membantu terutama masyarakat yang langsung terkena dananya. Kita sudah meluncurkan pooling fund ini sejak 2018 dan sekarang semakin matang. Saya tutup dengan memberikan harapan saya kepada para mahasiswa. Mahasiswa, seperti saya sebutkan, Anda semuanya adalah calon leaders, pemimpin-pemimpin, baik secara intelektual maupun dalam bidang aktif organisasi. Tentu secara pribadi kalian bisa menyumbang dalam memperjuangkan bencana climate change tidak terjadi melalui your lifestyle. Lifestyle kalian menjadi lebih adjusted, lebih aware terhadap lingkungan. Baik konsumsi plastik, baik Anda tahu bahwa ini membutuhkan komitmen, penggunaan listrik, dan yang lain-lain. Kemudian Anda juga bisa menjadi penggerak, bisa menjadi innovator, dan juga meneruskan kepemimpinan selanjutnya. Perjuangannya begitu detail dan sangat rumit, tapi bukan tidak mungkin. Namun ini hanya bisa diisi orang-orang yang punya kompetensi, profesionalisme, kepercayaan diri untuk bicara di forum internasional. Kita bisa firm, tapi tidak perlu harus marah-marah. Kita juga tetap bisa menjaga Republik Indonesia tanpa fitnah-fitnah. Kita juga tetap bisa memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik dengan sebuah diplomasi internasional yang piawai. Itulah kebutuhan Indonesia hari ini dan ke depan dan kebutuhan dunia. Semoga Anda semuanya yang ikut pada malam hari ini adalah orang-orang yang akan menjadi penerus kepemimpinan Indonesia dan dunia untuk menjaga bumi kita yang satu ini menjadi sebuah tempat hidup kita untuk menjadi sustainable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sri Mulyani atas pemaparan yang telah disampaikan. Dan kalau kita bisa ungkapkan ya, ternyata yang disampaikan Ibu Sri Mulyani ini isinya daging semua. Ya, kita semuanya memahami bahwasanya iklim ini, kondisi iklim di Indonesia ini tentu saja sangat berpengaruh pada iklim dunia. Dan untuk sebelum kita masuki ke sesi Q&A, kami sampaikan juga bahwa peserta kuliah umum ini terdiri dari 76 young firemen yang sedang mengikuti youth camp dan ribuan mahasiswa yang belum menjadi peserta. Namun jangan khawatir, program youth camp ini akan berlanjut setiap tahun dan kita akan dapat mengikuti acara ini, youth camp ini, selama beberapa tahun ke depan. Dan untuk para peserta di sini, mahasiswa yang belum berkesempatan menjadi young fireman, dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti youth camp di batch selanjutnya. Baiklah, saat ini kita akan mengadakan sesi Q&A dan akan ada 3 pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Ibu Sri Mulyani. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kita ada dari Saudara Taufik Dwi Hanan. Apakah Saudara Taufik ada di sini? Saudara Taufik? Oke, sudah. Baik, silakan Saudara Taufik untuk dapat memperkenalkan diri, menyebutkan nama, universitas asal, dan juga menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dwi Hanan dari Universitas Terbuka. Izin bertanya kepada Ibu Menteri, Bu Sri Mulyani, terkait dengan penjelasan Ibu di awal tentang investasi ESG, Environment, Social, and Good Governance. Kalau saya tidak salah, Ibu, dari tahun ke tahun, baik dari jumlah investor maupun nilainya semakin meningkat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran mahasiswa untuk ikut serta dalam investasi ESG ini? Apakah kita harus ikut dalam berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan atau yang berbasis ESG, atau ada peran lainnya, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik, jurusannya apa? Taufik di UT mengambil jurusan apa, Taufik? Ambil jurusan kearsipan, Bu. Kearsipan, oke. Baik. Kita kumpulkan 3 aja dulu ya. Langsung aja atau kalau satu-satu? Silakan panitia. Bisa nggak? Baik, Bu, kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Gurikus Irwandi. Saudara Gurikus Irwandi, apakah sudah ada di layar? Oke, baik. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya, sebutkan nama dan juga universitas asal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gurikus Irwandi Tahu dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Yang menjadi pertanyaan saya, bahwa sebagaimana kita tahu bahwa ekologi sangat berperan dalam kehidupan kita, yakni penyerapan karbon dioksida, pemurnian air, pengendalian penyakit-penyakit dan epidemi, pembentukan tanah, pembusukan sampah, dan dalam banyak jasa lain yang kita abaikan dan tidak diketahui. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator terpenting dalam perkembangan suatu negara. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi suatu negara menimbulkan dampak yang sangat positif pada keberlangsungan hidup masyarakatnya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Ibu tentang banyak orang yang berargumen bahwa ekologi lemah karena pembangunan ekonomi yang berlebihan? Sekian dan terima kasih. Baik. Oke. Bagus pertanyaannya, Irwandi. Oke, the next one. Yang ketiga, silakan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, karena Saudara Indira Dewi Anggreni tidak dapat hadir di Zoom meeting pada sore hari ini, akan saya bacakan ya, Ibu ya. Pertanyaan dari Saudari Indira adalah, bagaimana cara untuk meminimalisir waste food dalam sektor rumah tangga dan berbagai macam industri yang tanpa sadar melakukan waste food? Minimal untuk sounding ke mereka agar tidak melakukan waste food. Itu pertanyaan dari Saudari Indira Dewi Anggreni, dan kami silakan kepada Ibu Sri Mulyani untuk menjawab pertanyaan. Baik. Pertama, pertanyaan Taufik ESG. Ini bagus ESG. Saya harap mungkin mahasiswa yang belum familiar dengan ESG untuk carilah di Google ya, tahu tentang ESG. Ini singkatan Environmental, Social, dan Governance. Jadi ini adalah rambu-rambu prinsipal
yang akan dipakai untuk suatu investasi harusnya dibiayai atau tidak dibiayai. Sekarang lembaga-lembaga keuangan termasuk bank, kemudian lembaga-lembaga pensiun, asuransi, mereka kan mengelola dana. Dananya besar itu kalau perbankan atau pensiun kan tidak dibiarkan idle. Dana itu diinvestasikan. Dia hanya investasi apabila investasinya itu menerapkan tadi prinsip environmental, berarti investasinya harus tidak membahayakan lingkungan. Sosial itu biasanya dia tidak menciptakan dampak sosial negatif, apakah dia mempekerjakan anak atau dia menyebabkan masyarakat terusir. Dan governance artinya di dalam investasinya tidak terjadi bribery atau penyogokan, korupsi, sehingga diharapkan investasi itu harus dilakukan secara proper. Governance-nya baik, tata kelolanya bagus, sosialnya mendapat manfaat dari investasi ini, dan environmentally mereka juga tidak berbahaya atau bahkan positif. Ini yang sekarang di mainstreamkan di dunia ini. Makanya ya teman-teman mahasiswa ya, ada yang disebut Financial Sector Board, FSB. Itu kumpulan dari regulator dari lembaga-lembaga keuangan di dunia. Mereka ini yang kemudian akan memunculkan aturan-aturan, termasuk kalau kita bicara tentang aturan perbankan, bahwa kalau sekarang berinvestasi, ya harus investasi yang memiliki prinsip ESG inti. Nah, bank-bank, lembaga keuangan, pensiun sekarang membutuhkan para ahli. Jadi tadi Taufik nanya, Bu, peran mahasiswa gimana? Pertama, kalau kamu punya uang, kamu investasi, make sure kamu investasi di sebuah perusahaan yang menerapkan ESG. Itu secara langsung tidak langsung kamu memberikan penekanan bahwa uang saya harus dikelola oleh lembaga yang tadi ngurusin lingkungan, tidak membahayakan sosial, dan tata kelolanya bagus. Kalian harus firm soal itu. Kalau lembaga keuangan itu tidak menerapkan ESG, ya jangan dimasukin uangnya di situ. Yang kedua, kalau kalian mahasiswa nanti, kalian bekerja untuk bisa nanti suatu saat mau bekerja di lembaga keuangan, kalian mungkin untuk membantu. Karena kalau untuk menerapkan investasi yang mengandung ESG, Anda harus tahu, umpamanya investasi jalan. Gimana tahu bahwa kita tidak merusak lingkungan? Umpamanya kita harus memotong pohon. Bagaimana caranya untuk menghijaukan kembali? Arahnya jalan itu harusnya di mana? Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar jalan itu harus seperti apa? Itu membutuhkan banyak sekali para ahli di bidang sosial, environment, sehingga kita akan membutuhkan banyak mahasiswa yang makin berkompeten. Kalau kita mau bicara lapangan udara, Anda bicara tentang infrastruktur pelabuhan laut, Anda bicara tentang tadi jalan raya, air bersih. Ini semuanya bisa dibangun karena itu tujuannya bagus, infrastrukturnya tujuannya bagus, namun jangan sampai ekses dari infrastrukturnya jadi jelek. Tadi secara sosial, secara environmental, atau secara tata kelola. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sekarang itu berjuang, saya selalu mengatakan perjuangan yang paling berat itu di bagian yang tadi yang disebut MC-nya, ini dagingnya nih. Kalau bla 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 blanya itu banyak yang pengen di panggung. Tapi mikirin yang benar-benar detail itu penting sekali. Jadi Taufik, either kamu mau menjadi investor atau kamu akan nanti bekerja, carilah perusahaan institusi yang memiliki komitmen terhadap tadi environment, social, dan tata kelola atau governance yang baik. Irwandi tadi menanyakan ekologi lemah karena ekonominya dominan. Itu praktek-praktek yang selama ini dilakukan dengan cara seperti itu yang kita semuanya makin sadar tidak sustainable. Tapi kan selalu ada saja para pelaku ekonomi yang pokoknya yang penting saya profit. Mau kemudian memuntahkan kotoran, polusi udara, merusak lingkungan, dia nggak peduli. Pokoknya aku dapat profit hari ini. Yang pelaku-pelaku kayak gini yang harus kita coba untuk kemudian lakukan enforcement. Tidak boleh lagi kegiatan ekonomi. Memang kadang-kadang immediately ada pengaruhnya ya Irwandi tadi. Umpamanya biaya. Kalau sekarang
Kalau dulu saya perusahaan tekstil, kemudian membuat warna, limbahnya cuma dibuang begitu saja ke sungai. Dia nggak peduli, nggak ada biayanya, buang ke sungai, dianggap sungai itu adalah milik bersama. Lah sungainya makin lama makin kotor sampai hitam. Kalau perusahaan itu harus membangun pengolahan limbah sebelum dia buang ke sungai, supaya sungainya tetap bersih, pasti akan nambah biaya. Dan itu selalu menjadi pertanyaan, wah kalau saya nambah biaya berarti barang saya harganya jadi makin mahal. Kalau makin mahal, kemudian si konsumennya, aku pokoknya yang penting nyari barang yang murah. Mau barang ini diproduksi dengan ngotorin atau nggak ngotorin, gue nggak peduli. Yang penting saya cari murah dan banyak. Ya akhirnya si konsumen yang pengennya murah, nggak peduli, dan si produsen yang pengen tetap untung bertemu, ya itu yang merusak ekonominya, itu merusak ekologi. Maka Irwandi sekarang ini di dunia banyak sekali yang dilakukan edukasi. Makanya tadi saya sampaikan lifestyle kalian menjadi penting. Lifestyle kalian menjadi cerminan dari konsumen. Kalau konsumen hanya mementingkan harga, nggak peduli dia ngerusak lingkungan, dia nyogok-nyogok, dia membuat sosialnya kacau, maka ya produsennya ngikutin konsumen. Kalau konsumennya menjadi educated, saya nggak mau membeli barang yang merusak lingkungan. Maka walaupun dia memproduksi murah, nggak ada yang beli. Maka dibutuhkan tadi edukasi dan kesadaran. Ini yang disebut awareness. Selain konsumennya bilang saya nggak mau beli barang yang merusak lingkungan, ya meskipun dia dijual murah, si produsennya juga harus diatur. Makanya butuh peraturan pemerintah. Kadang-kadang dilakukan enforcement. Itu ya Irwani ya. Jadi di dunia kalau kita ingin mengubah ya harus kita ubah sama-sama. Ada aturannya yang diubah, ada konsumennya yang harus dieduket, ada produsennya yang juga harus dieduket. Kalau tadi Indira menanyakan mengenai waste food, saya nggak ahli ya, tapi saya tahu banget karena saya tinggal di Amerika cukup lama waktu bekerja maupun sekolah. Di sana itu memahami banyak sekali yang disebut waste food. Jumlahnya bisa sampai $1 triliun. Coba bayangkan ironinya dunia ini. Ada kelompok negara atau pelaku ekonomi atau masyarakat, konsumen yang well off, dia mungkin butuhnya cuma 1 mangkok makanan, tapi di meja makannya disediakan 20, dan kemudian nggak dimakan, dan kemudian jadi waste. Di sisi lain, masih banyak di Indonesia bahkan, kita masih punya masyarakat, anak-anak balita kita yang stunting, kurang gizi. Jadi makanya sekarang banyak sekali dimunculkan lagi-lagi ini, Indira ya, edukasi. Pertama untuk masyarakat, kalau di Amerika itu berlebihan. Kita kalau membeli Coca-Cola itu bisa 1 botol itu, gelasnya itu segede giant. Makanya ada di dalam YouTube atau di mana itu ada disebut size up. Karena di sana nggak ada ukuran yang kecil-kecil. Sekarang mereka coba untuk muncul dalam bentuk yang lebih rasional. Juga berbagai macam edukasi mengenai ya kalau membeli jangan berlebih-lebihan dan berkonsumsi jangan berlebih-lebihan. Kemudian muncul konsep circular economy. Ini semuanya tujuannya adalah supaya makhluk di dunia ini ada yang sangat well off, yang sangat melimpah ruah. Dan mereka menimbulkan tidak hanya tadi produksi barang yang melimpah ruah, tapi juga waste tadi. Food iya, waste dari sisi sampah iya. Dan dunia yang akan semakin hati-hati. Kalau kalian beragama, siapapun pasti di dalam kitab suci kalian, ajaran kalian pasti disebutkan. Merusak dunia, merusak bumi itu sangat-sangat tidak atau dicela. Di dalam agama manapun, menjaga kelestarian itu masuk di situ, menjaga keindahan itu muncul. Jadi sebetulnya kita semuanya diajar dalam value-value kita. Jadi kalau orang ya menjadi orang yang tadi, walaupun kalian punya banyak bisa pakai
tisu satu box untuk main-main Anda nggak lakukan. Anda umpamanya mau mengelap sesuatu bisa pakai 15 lembar tisu, pakai satu cukup ya sudah, cukup saja. Karena setiap kali Anda pakai, Anda harus merasakan ini berapa pohon yang akan dipotong untuk menghasilkan produk itu. Kalau Anda punya awareness seperti itu, Anda akan menjadi semakin... Nah, tentu waste food ini adalah sesuatu yang membutuhkan policy juga. Jadi Indira, aku tidak ahli di semua bidang. Silakan kalau kamu sangat passionate terhadap hal ini, bisa jadi aktivis, bisa juga Anda menjadi policy maker untuk bisa mengurangi munculnya waste food ini. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Aku sudah boleh pamit ya, karena waktu saya sudah sangat banyak. Terima kasih. Saya sangat senang, mahasiswa luar biasa di sini. Saya lihat partisipannya lebih dari 1.000 dan yang ikut di YouTube. Dan saya merasakan anak-anak generasi muda ini sekarang sangat perhatian terhadap climate change. Ini adalah suatu movement yang luar biasa. Pelajari isu ini secara detail. Jangan cuma baca headline atau baca, tapi lihat, pelajari, dan kemudian Anda akan menjadi the real pelakunya. Saya titipkan untuk Anda semuanya, para generasi muda yang akan meneruskan di dalam memperjuangkan dunia ini untuk diselamatkan oleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya. Baiklah, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom Q&A oleh para mahasiswa. Dan saat ini kita akan berbincang dengan Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Bapak Joko. Pada Bapak Joko, kami silakan. Terima kasih, Mas Moderator. Jadi semuanya, ya, kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah berkenan ya menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa, karena beliau menganggap memang adik-adik sangat penting di dalam memahami dan juga menjadi kiprah adik-adik ke depan, sehingga beliau memang menekankan pentingnya adik-adik dalam kehidupan kepemimpinan yang akan datang. Kita perlu bersyukuri juga bahwa beliau betul-betul sangat perhatian dengan masa depan adik-adik semuanya ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik semuanya peserta Youth Camp ini, dan seperti tadi disampaikan oleh moderator ya, program ini tidak berhenti pada sesi ini saja, karena nanti begitu sesi ini selesai kita juga akan kemudian memprogramkan untuk berikutnya. Jadi adik-adik yang belum punya kesempatan mengikuti program yang dimulai saat ini ya, menjadi awal ini, nanti bisa mendaftar di sesi berikutnya, karena kita akan memang lakukan setiap beberapa bulan. Jadi setelah kita selesai dengan tahap pertama ini, kita juga akan kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan lakukan terus untuk ini. Dan kami akan mengusahakan dari semua resources seperti sampaian Bu Menteri tadi, sumber-sumber dana dan kami peroleh untuk tujuan hal seperti ini. Mungkin itu yang beri sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik pada sore hari ini, tetap setia sampai akhir sesi yang telah kami siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Joko Hendrato. Dan saat ini kami silakan kepada Bapak Joko Hendrato serta Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan jangan lupa saksikan rangkaian BLU Expo tanggal 16 hingga 18 November 2021 yang dapat diakses di a-blu.id. Serta saya ingatkan kembali bahwasannya kesimpulan untuk acara pada sore hari ini adalah kita harus terus memberikan dorongan terhadap komitmen penekanan emisi GRK yang lebih ambisius. Kemudian kita juga harus memahami adanya konsekuensi pembiayaan yang besar
sehingga perlu optimalisasi sumber daya yang ada dan mobilisasi dana di luar APBN. Selain itu, arah kebijakan fiskal juga difokuskan untuk memastikan kebutuhan pembiayaan terpenuhi. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani tadi, banyak sekali kebijakan yang telah dikembangkan, ada CCFF, carbon pricing, ETM, dan pooling fund bencana. Selain itu, di sini pemerintah juga terus memaksimalkan peran dan manfaat dari forum-forum internasional seperti upaya kolektif para menteri keuangan. Dan ada juga komitmen untuk melanjutkan upaya pemenuhan target penanganan perubahan iklim yang dilakukan dengan sinergi partisipasi dan dukungan berbagai pihak termasuk para mahasiswa melalui acara Youth Camp hari ini. Dan akhir kata pada sore hari ini kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Menteri Keuangan dan semoga materi tersebut bermanfaat untuk kita saat ini dan masa depan. Akhir kata, saya Afif Rozali pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.